Ya Allah Roh Kudus, tiba saatnya firman-Mu diwartakan. Hadirlah di hati kami, agar firman yang hidup itu memberikan banyak buah, keselamatan, pemulihan, penyembuhan, kebebasan, inspirasi, yang kesemuanya itu bagi kemuliaan dan kehormatan Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Amsal 25 ayat yang ke-6 dan ke-7. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepadamu. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 112. Tetap selamanya. Di dalam gelap terbit terang baginya. Kasih sayangnya memenuhi hatinya. Mujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Haleluya, berbahagialah yang takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah yang sukacitanya. Tidak akan orang yang benarkan goyah, orang kan mengingatnya selamanya. Dengar kabar buruk pun ia tak takut, karena pada Tuhan yakin sepenuh. Haleluya, berbahagialah yang takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah yang sukacitanya. Dia suka memberi pada yang miskin, kebajikannya tetap selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, tetap kuat dan teguh takkan gentar. Orang pasti
fasik akan iri melihatnya. Geram lihat nasib orang yang benar. Orang fasik mengalami kehancuran. Kematian jadi akhir hasratnya. Haleluya, berbahagialah yang takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah yang sukacitanya. Bacaan kedua diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat pertama hingga 8 dilanjutkan dengan ayat 15 dan 16. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 15 dan 16. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Terimalah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 14 ayat yang pertama. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan sak-sak. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu,
Sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, kata mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara dalam hati, dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat ulang tahun buat kita semua sebagai warga GKI. Kita sungguh bersyukur bahwa kita boleh memasuki usia yang ke-28. Dan tadi sudah disebutkan di usia yang ke-28, maka jemaat GKI itu sudah berkembang sehingga sekarang ini ada 225 jemaat mulai dari Batam sampai ke Bali. Itulah kisah perjalanan GKI. Dan hari ini saudara-saudaraku, di ulang tahun ini kita bersama akan melakukan satu refleksi diri. Dan kita bersama-sama akan mencoba untuk merenungkan satu tema, yaitu GKI sudahkah menjadi gereja yang meng-Indonesia. Saudara, kalau Anda memperhatikan slide, itu template-nya gambarnya apa? Ada orang di situ? Mandela, ya, Nelson Mandela. Nelson Mandela ini adalah seorang pejuang anti-apartheid ya di Afrika sana. Jadi pada waktu itu ada permusuhan antara orang-orang kulit hitam dengan orang-orang kulit putih. Lalu kemudian Nelson Mandela ini memimpin sebuah perlawanan untuk melawan apartheid atau pembedaan kelompok. Dan dia menang. Dan yang menarik saudara-saudaraku, ketika dia sudah menang, kemudian dia itu mengambil satu langkah untuk menyatu dengan musuh-musuhnya. Berdamai. Jadi dia menang tapi kemudian tidak menghabisi musuhnya. Kalau zaman dulu itu kalau perang itu kalau menang kan musuhnya disingkirkan gitu ya. Kalau pilkada juga gitu kadang-kadang ya. Menang lalu kemudian yang ditarik teman-temannya semua, yang tadinya tidak kampanye dia, semuanya disingkirkan semua. Tetapi Nelson Mandela tidak seperti itu. Dia belajar untuk mau berdamai dengan musuh-musuhnya. Lalu saudara-saudaraku,
Melalui tindakan Nelson Mandela ini kemudian dikaranglah sebuah buku yang sangat bagus. Sayang, saya tadinya mau membawa buku itu tapi kelupaan. Judulnya adalah An Ethic for an Enemy. Sebuah etika untuk para musuh. Wah, waktu saya pertama kali lihat judulnya ini saya itu kaget. Etika untuk para musuh. Kalau musuh ini ya nggak ada etika, pokoknya dihabisin saja kan gitu ya. Ini sebuah etika untuk para musuh. Bagus kan? Ya, satu buku yang mengajarkan kepada kita untuk mau menyatu bahkan dengan musuh-musuh kita. Ya itulah yang disebut dengan komunio, yang tadi juga sudah disebut di dalam liturgi kita. Kita sebagai gereja, kita dipanggil untuk mewujudkan sebuah persekutuan, komunio. Nah, persekutuan itu bukan hanya dengan Tuhan, persekutuan itu bukan hanya dengan teman-teman segereja, tetapi persekutuan itu meluas kepada siapapun orang yang berbeda dengan kita, bahkan juga dengan musuh-musuh kita. Ini memang bukan perkara yang mudah ketika kita mau melaksanakan komunio. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita akan belajar dari beberapa firman Tuhan yang kita bersama-sama akan memahaminya pada saat ini. Tetapi sebelumnya, saudara-saudaraku, mari kita menguji diri kita terlebih dahulu. Kita berbicara tentang GKI. Ya, saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang GKI, maka ada dua pertanyaan. Ya, yang pertama adalah, apakah GKI itu berarti Gereja Kristen Indonesia? Atau yang kedua, sebenarnya, ini bagaimana? Ya, Gereja Kristen di Indonesia. Kalau Gereja Kristen Indonesia, itu berarti GKI itu Indonesia. Dan karena itu dia seharusnya memang melakukan sebuah komunio. Dia belajar untuk menyatu dengan semua elemen bangsa ini. Itulah Gereja Kristen Indonesia. Atau yang kedua, kita sebenarnya adalah sebuah gereja Kristen yang numpang di bumi Indonesia. Tetapi kita bukan gereja Indonesia. Ya, nggak tahu gereja dari mana, gereja dari Belanda mungkin. Nah, karena itu kita cuma numpang, dan karena numpang ya nggak perlu menyatu. Nah, pasti kalau ditanyakan dua hal ini, saya yakin saudara-saudara semua akan menjawab, GKI adalah Gereja Kristen Indonesia. GKI adalah gereja Indonesia, bukan gereja di Indonesia. Saya yakin tidak ada yang akan menjawab GKI itu Gereja Kristen di Indonesia. Tetapi saudara-saudaraku, masalahnya kan ini bukan hanya soal bagaimana kita menjawab. Masalahnya ini kan lalu terkait lalu bagaimana dengan karakter kita sebagai gereja. Apakah benar? Ya, jawaban sih boleh saja kan, itu gereja Indonesia kok GKI. Tapi karakternya seperti apa? Kalau di GKI Bogor, kayaknya sih memang Gereja Kristen Indonesia. Lagunya aja keroncong. Nah, ya kan? Berarti sudah budaya Indonesia. Tapi di tempat lain bagaimana? Atau mungkin juga di DKI Pengadilan Bogor ini, tetapi kita nggak bicara lagunya. Yang lain, perilakunya, karakternya,
sifatnya. Benarkah bahwa kita ini adalah gereja Indonesia atau gereja Kristen di Indonesia? Nah, saudara-saudaraku, berkaitan dengan keindonesiaan, maka ada ukuran yang memang perlu kita pakai. Saya menawarkan dua ukuran ini. Ini adalah ciri khas atau karakter bangsa kita pada umumnya, meskipun mungkin sekarang mengalami degradasi. Tapi pada umumnya, ciri khas dari bangsa kita adalah keramah tamahan dan keterbukaan. Indonesia, bangsa Indonesia itu ketika melihat orang lain, biasanya cepat sekali ya, dia menyatu, ramah, menyambut. Gitu. Dan keramah tamahan serta keterbukaan ini kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, maka ternyata mirip. Ya. Sebab apa? Sebab Tuhan juga mengajarkan sebuah keramah tamahan dan keterbukaan melalui pembacaan Lukas 14, khususnya ayat 13. Ketika Tuhan Yesus berkata, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang lumpuh, orang buta, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah ajakan Tuhan Yesus yang sebenarnya mengcounter apa yang terjadi pada waktu itu, di mana orang-orang Farisi dan masyarakat pada umumnya, itu mereka kalau mau mengadakan perjamuan mereka itu bersifat eksklusif. Yang diundang itu cuma teman-temannya sendiri. Yang diundang itu cuma teman-teman yang pangkatnya sama, status sosialnya sama. Kenapa? Karena pada waktu itu ada budaya berbalas. Saya kira samalah dengan kita. Ya. Jadi kalau kita diundang, lain kali ya mereka datang, lain kali mereka ngundang, kita juga datang. Nah, kita kan juga gitu kan. Kalau mantu kita ngundang, lain kali ya nanti giliran mereka ngundang kita juga datang, gitu kan, ke teman-teman kita itu ketika teman kita lagi mantu. Gitu. Ya, jadi ini budaya berbalas. Nah, budaya berbalas ini menjadi persoalan ketika kita mengundang mereka yang miskin. Mengundang mereka yang cacat. Karena tidak mungkin mereka bisa mengundang kita juga. Nah, disinilah saudara-saudaraku, Yesus kemudian menekankan justru itu yang harus kamu lakukan. Sebab kalau kamu mengundang teman-temanmu itu nanti kamu dapat balasnya, diundang balik. Tapi kalau kamu mengundang orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertinggal, orang-orang miskin, orang-orang yang cacat dan sebagainya, memang betul mereka tidak bisa membalas kamu ngundang, tetapi nanti Bapa di surga itu yang akan membalas kamu. Jadi belajarlah terbuka terhadap mereka. Belajarlah untuk menyatakan sebuah keramah tamahan dan keterbukaan. Bukan hanya di antara kita, tetapi keluar. Itu yang Yesus ingin. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita kemudian mencoba berefleksi, ya kalau lagunya sudah keroncong, ya. Tapi bagaimana dengan karakter kita? Apakah benar kita sudah mewujudkan karakter bangsa yang terbuka? Apakah benar kita sudah mewujudkan keramah tamahan bangsa kita? Saudaraku, saya kasih sebuah gambar ini.
Saudara tahu gambar apa ini? Kendi, ya, tempat minum. Ini adalah bentuk keramah tamahan bangsa kita. Di Jawa, saya nggak tahu ya kok di sini ya, di Jawa itu tiap-tiap rumah, di depan rumah, itu biasanya mereka taruh kendi. Isinya air minum. Supaya apa? Supaya setiap orang yang lewat dan kehausan, mereka bisa tuang air minum dari kendi itu. Dan itu seger sekali. Kena panas pun nggak apa-apa, karena panas itu justru akan dipantulkan oleh tanah liat itu, dalamnya itu seger. Dan tiap orang boleh ambil. Nanti kalau habis, yang punya rumah ngisi lagi untuk setiap orang yang lewat. Ya, ini adalah budaya keramah tamahan yang ada di antara bangsa. Nah, sebagai gereja Indonesia, GKI mestinya punya keramah tamahan seperti itu. Tetapi kalau kita bicara fakta, saudara-saudaraku, ternyata keramah tamahan dan keterbukaan itu masih jadi pergumulan kita. Sekali lagi saya nggak kenal GKI Pengadilan Bogor, tapi saya bicara secara umum. Saudara-saudaraku, GKI itu cirinya apa coba? Keteraturan dan keekonomian. GKI itu everything must in order. Benar, apa-apa itu ditoto. Rapat majelis itu pasti isinya adalah SOP-nya bagaimana, standar operating prosedurnya bagaimana, ya. Tata gerejanya bagaimana, tagernya bagaimana, semua aturan. Supaya apa? Supaya rapi, supaya teratur. Ya itu orang GKI, saudara. Keteraturan. Ada satu ketika, kira-kira mungkin sebulan yang lalu, saya mengikuti persidangan Majelis Klasis Jakarta 1. Nah, saudara-saudaraku, dalam sebuah persidangan itu seperti biasa kita ada foto bersama. Nah, foto bersama itu biasanya ada dua gaya. Yang pertama gaya serius. Dan yang kedua adalah gaya bebas. Nah, ketika sesi yang kedua, sekarang gaya bebas. Lalu kemudian tukang fotonya udah siap-siap nih mau nyepret gitu ya. Tiba-tiba ada seorang GKI Tulen. Ya, seorang GKI Tulen yang mengatakan, tunggu. Saya tuh bingung, apa meneh sing dinteni gitu loh ya. Apa yang ditunggu gitu, ini suka jawabannya keluar. Ya. Ya. Apalagi yang ditunggu begitu. Lalu kemudian sang GKI Tulen tadi bertanya, begini Pak, gaya bebasnya seperti apa? Lah wong namanya gaya bebas ya sakarepmu gitu loh. Ya kan? Tapi dasar GKI Tulen ya kayak gini ini. Ya kan? Gaya bebas pun minta diatur, saudara. Ya. Bayangin, gaya bebas itu minta diatur seperti apa? Jadi semua itu GKI itu everything itu selalu dengan aturan, ya, must in order. Lalu yang ciri yang kedua, saudara-saudaraku, adalah asas keekonomian. Ini juga GKI ini. Semua itu kan selalu ukurannya efisiensi, efektif dan sebagainya itu. Asas keekonomian itu betul-betul diperhitungkan. Nggak mau rugi gitu. Ya.
Makanya lagunya kan, besarlah untungku, gitu kan. Ya kan? Nah, itu GKI itu. Ya. Nggak mau rugi dia. Pokoknya asas keekonomian. Nah, saudara-saudaraku, yang harus kita perhatikan adalah bahwa yang pertama, keteraturan. Saya tidak anti keteraturan ya. Saya ketua sinode wilayah. Kalau saya anti keteraturan berarti saya anti tata gereja, nggak boleh. Ya, enggak. Saya tidak anti keteraturan. Tetapi yang saya mau ingatkan adalah bahwa keteraturan itu bisa menghilangkan keramah tamahan kita. Jadi hati-hati. Pada satu sisi betul, kaki kita yang satu itu ada di ranah aturan, hukum gereja, tata gereja. Tetapi pada sisi yang lain, kaki kita itu ada juga di ranah pastoral. Dan kita harus mengelola ketegangan ini. Kalau kita lupa, kalau kita everything by rule, hanya aturan saja, kita bisa tampil dengan tidak ram. Salah satu contoh misalnya, aturan, saya nggak tahu di sini, kalau di tempat saya itu aturan kalau mau nikah itu daftarnya 3 bulan sebelumnya. Di sini berapa? Sama ya, 3 bulan. Nah terus kalau ada jemaat yang daftar 2 bulan sebelumnya gimana? Nah kalau kita hanya landasannya itu aturan, saudara, itu kita menjadi dingin, mati, ya. Kita tidak punya hati, pokoknya kita bicaranya nggak bisa. Loh kenapa nggak bisa? Karena aturannya 3 bulan sebelum. Nah, bukan berarti memang aturan itu bisa excuse terus gitu ya. Untuk apa ada aturan kalau begitu? Bukan. Tetapi saudara-saudaraku, bisakah kita juga belajar untuk misalnya bertanya, kenapa sih aturannya 3 bulan sebelumnya? Ada pergumulan apa? Bisakah kita bertanya seperti itu? Nah kalau memang tidak ada pergumulan dan sebagainya, cuman apa itu, ya lupa atau apa, ya mungkin kita ajaklah berdialog ya. Bisa enggak begini, begitu, dicarikan jalan keluar gitu loh. Tetapi kalau memang ini masalahnya adalah masalah kemendesakan karena tiba-tiba dia dapat surat dari kantornya dan dia harus pindah kemana, gitu kan bisa toh, mendadak begitu loh. Atau beasiswanya tiba-tiba keluar dan besok dia, sebulan lagi dia harus jalan, lalu dia ingin nikah dulu dan sebagainya. Kita mengadopsi enggak kemendesakan? Nah, saya tidak mau, tentu tidak mau memberikan fatwa, itu wilayahnya majelis jemaat. Jadi silahkan saja berada di tengah-tengah ketegangan itu, tetapi yang saya mau katakan adalah kalau everything just by rule, hanya aturan, itu dingin, tidak ram. Kita bisa saja kemudian mengatakan tidak bisa, maaf, aturannya begini, tetapi paling enggak kita itu mendengar, lalu kemudian kita juga mencarikan jalan keluar. Boleh enggak kami fasilitasi misalnya dihubungkan dengan gereja lain atau apa. Tapi jangan, pokoknya aturannya 3 bulan, enggak bisa. Aduh itu benar-benar enggak ramai. Nah saya mau mengatakan ya bahwa GKI kadang-kadang seperti itu. Oleh karena itulah saya mengajak kita menguji, benar nggak nih kita ini gereja Indonesia yang ngakunya ramah. Kalau kita tampil begitu dingin, kaku, semuanya diatur. Lalu kemudian salah sedikit, nggak boleh. Jemaat juga gitu loh kadang-kadang. Ya,
majelis ini kan paling stres nih, dipentelengi terus sama jemaat itu. Keker terus ya. Iya loh. Wah, itu jalannya salah. Oh, itu anunya bacanya salah, apa semuanya ada aturannya. Begitu keluar sedikit, nge-swing sedikit dari aturan udah salah. Wah, kritikan muncul. Oh, namanya manusia ya bisa aja keliru mbok wis to. Ya kan? Jadi marilah kita mewujudkan satu relasi yang ramah gitu loh. Ya. Yang ramah. Boleh saja sih diingatkan, tapi diingatkan yang baik-baik ya kan. Ini keliru loh, anu bacanya, itu kan enak. Jangan apa-apa, surat, udah surat. Oh, bahasa yang dingin, saudara. Surat itu tuh dingin, kaku. Dikit-dikit surat keberatan, Pak, enggak apa-apa. Mbok ngomong gitu loh. Jadi hati-hati, ya. Keteraturan bisa menghilangkan keramah-tamahan. Yang berikutnya, saudara-saudaraku, nah apalagi kalau kita bicara asas keekonomian. Ini lebih susah lagi. Karena kalau kita sudah bicara keekonomian, pasti kita tidak akan mengikuti firman Tuhan tadi. Undanglah orang-orang miskin, orang cacat, orang apa, itu percuma itu. Ya. Tidak ada hasilnya buat apa. Karena semuanya harus ada untungnya. Disinilah kita diingatkan akan firman Tuhan, ya, di dalam Ibrani 13 ayat yang pertama dan kedua yang mengatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Titik-titik itu saya potong. Tapi intinya memberi tumpangan. Kalau kita mau menjadi gereja Indonesia, maka kita harus tampil seperti itu. Dan ternyata ketika kita tampil seperti itu tidak melanggar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memang mengajarkan kepada kita komunio, menyatu. Firman Tuhan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu penuh dengan ajakan-ajakan untuk kita berbagi dengan orang lain. Untuk kita memberi tumpangan buat orang lain. Membuka diri terhadap orang lain. Memang situasi sekarang harus disesuaikan. Tapi intinya, sifat atau karakter yang mau berbagi, mau membuka diri itu harus terus ada. Tidak boleh gereja ini menjadi gereja yang tertutup, yang eksklusif, yang menjadi menara gading, yang besar, tapi hanya untuk jemaatnya sendiri dan tidak mau keluar. Kalau pengadilan keluar kok, bulan September, bulan Kespel tadi saya baca. Nah, udah keluar, bagus. Ya. Yang menarik saudara-saudaraku di dalam Mazmur 112 yang tadi dinyanyikan dengan sangat apik tadi, di sana, gimana ini? Hilang. Ya udahlah. Yang menarik saudara-saudaraku di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama, itu disebutkan tentang orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu ternyata dihubungkan yang pertama dengan orang yang berbelas kasihan. Nah, tidak keluar lagi. Ya. Jadi, orang yang takut akan Tuhan itu ternyata dihubungkan dengan berbelas kasihan, ayat yang kelima. Saudara bisa nanti ngecek sendiri ya di Mazmurnya. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, bukan hanya berbelas kasihan tetapi juga orang yang murah hati. Nah, ramah. Saudara bisa ngecek itu di Mazmur 112.
Ya, membagi-bagikan, itu ayatnya bunyinya seperti itu. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Nah itu orang yang takut akan Tuhan. Nah kita ini takut akan Tuhan apa enggak? Ya ini refleksi kita bertanya. Ya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kita tidak melihat korelasi-korelasi itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mengatakan diri kita orang yang takut akan Tuhan, tetapi seringkali tidak muncul belas kasihan kita kepada orang-orang yang susah misalnya. Tidak muncul juga keramah tamahan dalam diri. Nah, karena itu kita perlu untuk kembali melihat ke dalam di ulang tahun yang ke-28. Yang terakhir, saudara-saudaraku, GKI itu adalah besar dan terhormat. Kita bangga dengan itu. Pokoknya kalau gereja GKI itu gereja yang besar, gereja yang terhormat. Banyak orang-orang pindah ke GKI karena melihat itu. Pokoknya kalau masuk GKI itu prestis. Bener loh, saya nggak ngomong asal ngomong begini. Saya pernah nanya soalnya, kenapa kamu pindah GKI? Iseng-iseng aja nanya. Wah GKI itu hebat, GKI itu pokoknya prestis deh kalau pindah GKI. Jadi banyak orang mau pindah GKI dari gerejanya yang dulu. Nah saudara-saudaraku, tetapi kita harus berhati-hati juga dengan kebesaran dan kehormatan. Kenapa? Karena kebesaran dan kehormatan ini bisa membuat kita tidak rendah hati. Bisa membuat kita sombong. Bisa membuat kita lalu merasa paling hebat dibanding yang lain. Ingat di dalam bacaan kita ada firman Tuhan yang mengatakan, apabila engkau diundang pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Ini bentuk kerendahan hati yang Tuhan ajar. Jadi zaman dulu itu, kalau ada pesta begitu, itu memang ada tempat-tempat yang terhormat, ada tempat-tempat yang ya di belakang gitulah. Nah orang itu rebutan tempat yang di depan. Ya, enggak mau yang di belakang itu enggak mau. Tapi Tuhan Yesus setelah melihat begitu, Tuhan Yesus mengatakan, lah kamu enggak boleh begitu. Kamu anak Tuhan, itu tidak boleh sombong. Kamu datang itu udah pakai aja tempat di belakang sampai nanti tuan rumah itu mempersilahkan kamu maju ke depan. Daripada kamu maju ke depan, nanti tahu-tahu ada bos besar datang, kamu disuruh minggir. Malu. Gitu loh. Nah mendingan udah kamu di belakang aja, kalau tuan rumah mempersilahkan maju, oke. Nah ini bentuk kerendahan. Nah apakah kerendahan hati seperti ini ada juga di dalam diri kita sebagai Gereja Kristen Indonesia? Mungkin kalau aplikasinya soal berdoa misalnya atau membaca Alkitab dan sebagainya mungkin betul semua orang rendah hati ya. Kalau lagi persekutuan itu siapa yang mau membaca Alkitab atau siapa yang mau berdoa? Kan semua rendah hati itu. Jangan saya. Silakan itu dia aja dia. Nah gitu toh. Nah, semua rendah hati. Tapi kalau urusannya tampil, show, saya nggak bicara Pengadilan Bogor loh ya. Ini saya bicara jemaat saya sendiri. Kami itu punya prime time. Prime time itu jam kedua. Itu prime time. Itu semua paduan suara maunya nyanyi jam kedua. Serius.
Kalau dijadwal di jam pertama, dijadwal yang sore, itu alasannya ada aja. Pokoknya begini, pokoknya begitu, tapi mintanya jam kedua. Kalau jam kedua, itu sudah terjadwal terus digeser, marahnya setengah mati. Iki piye toh, kan podo wae toh, sama saja kan sebenarnya. Mau jam pertama, kedua sama-sama melayani Tuhan kok. Tapi nampaknya memang hati yang ingin tampil, ya kesombongan itu masih ada. Nah, karena itu hati-hati. Di ulang tahun yang ke-28, jangan sampai kita jatuh pada kesombongan. Mari kita belajar untuk rendah hati seperti yang Tuhan ajar. Nah, inilah refleksi saya tentang GKI yang Anda tentu semua bisa melengkapinya dengan pengalaman Anda sendiri. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI ulang tahun yang ke-28. Mari kita syukuri GKI dan mari kita perbaiki apa yang memang perlu kita perbaiki. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua.